Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang termanis bagi jiwa kami, Engkau yang membuat kami bersuka cita, Engkau yang memberikan damai dalam setiap kehidupan. Haleluya.
kerinduan kami saat ini. Kami rindu kuasa Roh Kudus itu datang memenuhi kami, mengurapi kami. Kami rindu kuasa-Mu saja ya Tuhan, yang akan memimpin di dalam setiap peribadatan kami, mulai awal hingga akhirnya. Kami rindu hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya, yang memenuhi kami. Sehingga tempat ini dipenuhi oleh hadirat kami, hadirat Tuhan, dan kami ya Tuhan dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami semua boleh melayani Engkau, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan bawa mereka untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya, dan kami pulang boleh mendapatkan sukacita, pengharapan, dan kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap menguji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bu Samuel yang akan memimpin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita pujikan suatu pujian penyembahan. Ya Yesus, selamat pagi. Selamatkan jiwaku.
berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih semangat karena pagi hari udara yang cerah, yang segar ini Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bersukacita, memuji Allah kita, memuji Tuhan penebus dosa kita. Dengan satu pujian anak Allah. Yesus namanya menyutikan,
karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita hanya sepatutnya bersyukur, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Hanya itu yang diminta Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dan kita belajar taat, setia melakukan perintah Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu, tapi ada Roh Kudus yang dikirim Tuhan untuk kita, memampukan kita, untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, kita pujikan. Kitalah umat pemenang. bagi kita, bangkit bagi kita. Tuhan ke surga menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya yang mau setia. Jadi kita tidak main-main mengiring Tuhan, kita harus taat dan setia. Tuhan memberikan pengirim, penolong bagi kita semua, pasti memampukan kita. Karena Tuhan pergi bukan tidak ada tujuan apa, hanya untuk menyediakan tempat bagi kita. Banyak tempat di rumah Bapakku, itu firman Tuhan yang dikatakan. Maka daripada itu kita semua, Bapak Ibu sekalian dan kita, saya, suami saya, anak saya, ingin tetap setia. Puji nama Tuhan. Pada saat ini 10 hari pencurahan Roh Kudus, kita mari datang. Kita perlu Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Waktu yang singkat hanya 10 hari, kita pergunakan yang terbaik untuk kita dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Yang sudah penuh akan diluberkan lagi, yang belum pernah akan dipenuhi. Puji nama Tuhan. Mari dengan sukacita kita pujikan Tuhan kirim roh. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sehingga Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita, memberi roh kesetiaan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, saudara. Karena kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang besar, darah yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Seberapapun dosa kita, apapun yang kita perbuat, kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan siap mengampuni kalau kita mau datang, kalau kita mau bertobat. Tidak cuma-cuma Tuhan mati di atas kayu salib buat kita. Karena itu bukti pengorbanan Tuhan, bukti anugerah kasih Tuhan yang terbesar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian penyembah. Telah kulihat bukti kasih. Amin, Yesus. Dengan
berserah untuk Sekali lagi. menebus Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. terlalu Amin. besar. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Ku Bapa, bersyukur ini kami anak-anak-Mu. pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal darah-Mu. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu, dan kuasa Roh Kudus senantiasa terus ada di dalam kehidupan kami. Kami selalu rindu diurapi, rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi Allah yang menemani, menyertai di perjalanan hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah firman boleh mendatangkan berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus
Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya adalah orang yang malang. Semua umat manusia itu sebenarnya menerima hukuman kutuk dosa, dan yang membuat kematian. Kematian ini adalah neraka dari Adam dan terusnya. Itulah sebabnya terlalu mahal darah Yesus Kristus, termasuk umat pilihan Allah. Tuhan tahu sebenarnya, karena Tuhan berfirman melalui nabi-nabi menubuatkan bahwa Israel, umat pilihan Tuhan, itu menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Yang lapar 5.000 orang diberi makan, yang mati dibangkitkan. Sudah 4 hari Lazarus. Bahkan pertolongan dinyatakan kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan pada waktu itu. Sekarang Yesus sudah tidak bersama dengan kita. Yesus ada di surga. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi kita, tidak membiarkan piatu. Diberikanlah Roh Kudus. Itulah sebabnya saat ini saya sampaikan tentang peranan Roh Kudus bagi kita, bagi orang yang percaya. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 berkata begini. Kita baca bersama-sama. Yohanes 4 ayat yang ke-24, bahwa Allah itu roh. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan memberikan hidup saudara dan saya itu tubuh, jiwa, dan roh. Lah roh inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dituliskan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dari sini maka kehadiran Roh Kudus ya. Kehadiran Roh Kudus ini memiliki banyak fungsi, peranan, ya, bahwa roh, ya, maka kehadiran Roh Kudus ini memiliki banyak fungsi, peranan dan aktivitas di dalam semua segi aspek hidup kita manusia selama ada di dunia ini. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting menemani saudara selama hidup di dalam dunia ini. Nanti sekali waktu roh kita berpisah loh dengan tubuh. Kalau roh kita berpisah dengan tubuh sama seperti Bapak Suyono. Jadi kalau roh berpisah dengan tubuh itu mengalami apa? Kematian. Tapi Mas Minto saksinya, Pak Gunawan dengan Mbak Kesi, dengan saya, dengan Tante. Sebelum meninggal itu sepertinya sembuh sehat, ngomongnya keras, guyu, ketawa, pulang, sembuh, pulang, mau ibadah, mau perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya itu peringatan yang terakhir kalinya saya berbicara dengan Bapak Suyono. Tapi Bapak Suyono sudah senang bersama dengan
Bapa di surga. Coba kita buka dalam kitab Kejadian bahwa Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya, dan Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah juga yang Roh itu sudah dinyatakan sejak penciptaan, ya, sejak pada mulanya. Jadi pada waktu penciptaan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ikut bersama-sama dalam sidang ilahi untuk menciptakan isi dunia. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, perhatikan di sana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang ada hanya Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terjadilah ciptaan alam semesta. Terjadilah ciptaan, yaitu manusia. Baiklah kita, ya, kita itu bukan satu ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah kalau di dalam kitab Kejadian. Jadi peranan roh itu sudah ada di zaman perjanjian lama, zaman penciptaan. Itu sebabnya peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya itu sangat penting. Mari setiap malam kita selama 10 hari berdoa di sini. Sebenarnya bukan hanya setiap bulan Mei saja, setiap hari Pentakosta setelah Yesus naik ke surga selama 10 hari, gereja memperingati berdoa 10 hari. Nanti ada kesempatan setiap Jumat ada doa pujian penyembahan, dan nanti saya akan jadwal seperti 3 orang WL singer, kemudian akan mimpin secara bergantian. Yang pertama, bahwa peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya yaitu apa di situ? Menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, manusia berdosa, dengan kehadiran Roh Kudus menginsafkan, kemudian membuat orang itu merasa berdosa, kemudian datang mencari Tuhan. Jadi kita datang saat ini beribadah, ini juga pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan, berbicara kepada roh kita, hati kecil kita seringkali berbicara, ini hari Minggu, ini hari Minggu, mosok aku didodolai, mosok aku tinang sawahai. Tuhan sudah memberi hari selama 7 hari. Kita memberikan, makanya hari perhentian itu, hari Sabat itu perlu. Artinya apa? Kita merendahkan diri, kita datang di hadirat Tuhan. Karena kita merasa apa? Berdosa. Siapa di sini yang merasa tidak berdosa? Angkat tangan. Semua berdosa, saudaraku. Tapi hadirnya Roh Kudus itu akan menginsafkan, membuat kita akan mencari Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus yang saya katakan itu pribadi Allah, Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi nanti kita akan menghadap kepada penghakiman. Di saudara kita juga mengakui yang akan datang nanti Nabi Isa. Kalau mereka menganggap nabi, kalau kita tidak. Kalau nabi gak mungkin bisa membangkitkan orang mati, gak mungkin bisa menebus dosa kecuali Tuhan. Karena Yesus itu adalah Tuhan, bukan sekedar nabi. Kalau nabi semuanya ada kuburannya, mulai Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, dan nabi-nabi yang ada semua ada kuburannya. Tapi nabi yang dianggap mereka ini yaitu Yesus Kristus, dia itu adalah Tuhan. Makanya dia kembali ke surga. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus
bagi orang percaya. Roh Kudus kalau kita datang, kalau Roh Kudus kalau datang dalam kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus itu yang mengerjakan pembaruan di dalam kita. Kalau selama ini belum ada pembaruan, kalau selama ini hidup kita ini kacau, hidup kita ini tidak tertib, ya, hidup kita tidak ada perubahan, hidup kita tidak ada peningkatan, itu perlu tanda tanya. Roh Allah kemungkinan tidak ada dalam kehidupan orang itu. Tapi kalau Roh Kudus datang itu akan mengerjakan pembaruan, hidup kita akan diperbarui, firman Tuhan akan mengingatkan, firman Tuhan akan membuat kita diperbarui. Saudara yang dikasih Tuhan, diperbarui dalam segala aspek hidup kita. Hal-hal yang baik yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu rindulah kuasa Roh Kudus, rindulah dipenuhi, rindulah diurapi Tuhan. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan baik saudara. Baik saudara sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya tidak bisa untuk membawa saudara dibenarkan dan diselamatkan. Kalau mau hitung-hitungan, saya bertanya, kira-kira baiknya sama jeleknya, kira-kira banyak mana saudara yang dikasih Tuhan? Banyak apanya? Lah sadar banyak jeleknya. Saya juga merasa banyak kekurangan, banyak kelemahan. Dosa di pemandangan Tuhan itu masih dalam pikiran, masih di dalam hati kita, dalam pikiran itu sudah berdosa. Dan dosa itu yang jelas akan membawa kepada kematian, neraka. Bersyukurlah ya. Jadi pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita melalui darah yang mahal tadi kita nyanyikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, anugerahnya, kemurahannya oleh permandian kelahiran. Ketika kita dibaptis, kita lahir baru, dan kemudian kembali, dan lahir kembali maksudnya, permandian kelahiran kembali. Kita perlu lahir kembali. Jadi kita hidup, kemudian kita lahir. Lahir itu kita mewarisi dosa. Lahir baru itu adalah apa? Hidup kita kemudian dijamah oleh Roh Kudus, itu kita menjadi lahir baru oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bekerja membuat kita jadi manusia rohani. Manusia jasmani mengarah kepada kematian kekal, yaitu neraka. Manusia rohani melalui permandian, melalui lahir baru, kita yang lahir baru dan kita diperbarui, dan kemudian kita masuk menerima yaitu kehidupan kekal. Pilih mana, kehidupan kekal atau kehidupan kekal juga tapi neraka dan surga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bersyukurlah kalau kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam keselamatan. Yang ketiga, kalau Roh Kudus datang, perannya apa? Roh Kudus bekerja apa? Bagi saudara dan saya untuk apa? Untuk menjadi penolong. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama Yesus hidup di muka bumi, pusat sentralnya,
kuasa itu dikerjakan oleh pribadi Yesus, mujizatnya. Itulah sebabnya banyak orang mencari, banyak orang berbondong-bondong pada waktu Yesus ada. Di mana Yesus ada, kemudian banyak orang datang di situ untuk apa? Mencari mujizat, mencari kesembuhan, mencari makan, mencari pertolongan, mencari kedamaian. Nah, ketika Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke surga, kita tidak dibiarkan piatu, kita tidak dibiarkan sendiri. Roh Kudus, pribadi Allah yang akan menolong supaya apa? Menyertai saudara dan saya selama-lamanya, akan membawa kita di dalam kehidupan di dunia ini sampai masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itu Roh Kudus yang akan membawa. Oleh sebab itu pentingnya kita ini dipenuhi, diurapi. Rindulah supaya pribadi Allah melalui Roh Kudus itu tinggal mengurapi dalam hidup kita. Pengurapan itu berbicara dengan kuasa. Raja-raja di Alkitab itu pasti diurapi. Kalau kita diurapi, kita menjadi anak raja, ada kuasa, ada belenggu, ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan, ada permasalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi beberapa minggu ini saya ingin menyampaikan tentang peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang yang percaya. Tiga-tiga saja supaya gampang diingat. Peranan yang pertama apa tadi? Menginsafkan dunia akan dosa. Puji Tuhan, Roh Kudus itu menginsafkan, mengingatkan. Seringkali kita berdosa. Berdosa itu sebenarnya kalau dijelentrengkan, dijelaskan itu, kalau kita tahu perbuatan baik itu apa? Kerapian, kebersihan. Perbuatan baik itu apa? Nurut, dengar-dengar. Perbuatan baik itu apa? Kalau kita tahu kita perlu beribadah, kita enggak beribadah, enggak melakukan, itu sudah berdosa. Perbuatan baik itu apa? Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak menolong, banyak hal. Ya. Jadi kalau kita tahu perbuatan baik, tahu itu perbuatan baik, kita tidak melakukannya, sama halnya kita sudah berdosa. Kira-kira perbuatan baik apa? Manusia dikasih akal, budi, hikmat. Oh ini baik, saya tinggalkan. Oh saya ikuti. Oh ini tidak baik. Yang tidak baik itu apa? Banyak. Manusia itu bisa menimbang, bisa mengerti. Karena apa? Hal yang baik, hal yang tidak baik, ada hati nurani. Ini enggak patut. Oh ini enggak layak. Tetapi kalau Roh Kudus datang, itu akan menginsafkan, membuat kita bertobat, membuat kita lahir baru, membuat kita ada di dalam kebenaran dan kita hidup dituntun kepada kebenaran itu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah Roh Kudus ini hadir dalam hidup kita? Ada tanda-tanda kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Pasti saudara akan dibawa untuk rindu datang mencari Tuhan. Amin. Pasti saudara akan dibawa kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Kemudian kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka peran pekerjaan Roh Kudus itu akan memberikan pembaharuan. Kita hidup yang lama. Dulu aku jauh, dulu aku meninggalkan engkau, dulu aku susah, dulu aku banyak berkat, banyak uang, tapi aku gak menikmati itu semua. Lama, tapi sekarang kita ada Roh Kudus, maka peran Roh Kudus itu akan mengerjakan
memberikan pembaruan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari Roh Kudus insafkan kami. Mari Roh Kudus perbarui hidup kami. Hal yang lama, hal yang malas-malas, hal yang tidak berkenan tuh banyak saudaraku. Misalnya kita beribadah di sini bawa HP, dan saya sangat menyesalkan, apalagi Tuhan kalau datang di sini beribadah hanya main game. Ada enggak kira-kira saudara? Enggak ada ya, enggak ada. Tapi ya Tuhan tahu saudara yang dikasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan waktu. Hidup anak sekarang ini dengan dikuasai dengan gadget. Puji Tuhan, ada grup pembacaan Alkitab, diingatkan supaya gak main game, terus ada waktunya untuk membaca firman Tuhan. Supaya apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, nanti itu Roh Kudus terus akan memberikan pencerahan dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian peran Roh Kudus yang ketiga itu menjadi penolong. Saudara dan saya itu makhluk yang lemah. Kita tidak kuat, kita bisa jatuh. Kita diperhadapkan dengan cobaan, dengan masalah, dengan tantangan. Saudara, kenapa orang gila? Kenapa orang stres? Kenapa orang linglung? Gak ada Roh Kudus, gak ada yang menolong. Ada saatnya saudara susah, ada saatnya saudara sakit, ada saatnya saudara diberkam jalan buntu. Tapi bagi anak Tuhan, bukan berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus bebas dari semuanya itu. Tidak, kita tetap ada menghadapi problema, persoalan hidup. Tapi luar biasanya apa? Tuhan itu menolong. Amin. Tuhan itu menghibur. Nanti banyak ya yang selanjutnya. Ini ada berapa ya? Nanti 3 saja supaya kita lebih gampang. Atau tambah satu lagi ya, tambah satu lagi. Peranan Roh Kudus bagi saudara dan saya, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah ini saudaraku, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus, ya dikatakan apabila Roh Kudus datang, urapi, penuhi, rindulah saudara. Mari nanti malam di sini akan doa bersama-sama, pujian penyembahan. Yaitu apa? Roh kebenaran. Roh itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Tuhan, pribadi Tuhan. Sebab Roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau Roh Kudus, nanti Tuhan memberikan hikmat. Hal-hal apa yang perlu kita kerjakan dalam dunia ini, menghadapi tantangan zaman ini. Usaha apa, pekerjaan apa, nanti dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Mari berdiri, main musik bisa maju, kita akan menyembah Tuhan. Pujian tentang Roh Kudus bisa ditampilkan. Haleluya Yesus, terima kasih. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus. Mari saudara, kita akan menyembah, kita akan menikmati. Kita rindu Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku.
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, taat selalu, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, ya
Bangkitkan Rohmu dalamku, nyatakan kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua. Nyatakan kemuliaan, amin, 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 amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allahku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesus, amin. Yesuslah bagi semua bangsa, bagi semua suku, Yesus kita sembah, kita punya kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Kami, ya Roh Kudus, kami haus, kami rindu kuasa-Mu, lawatan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menginsafkan kami. Haleluya. Roh Kudus yang menolong, kami perlu pribadi. Kami perlu pribadi Yesus. Sembah Dia, menikmati hadirat Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan. Jangan baptis kami, penuh rapi kami Tuhan. Sembah Dia, sembah. Buka hatimu, menerima kuasa, menerima pengurapan. Yesus, Yesus, Yesus. Jangan lawan kami, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengambil alih peranan dalam hidup kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus yang menginsafkan kami bahwa kami orang berdosa. Terima kasih kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan mengerjakan pembaruan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nanti dalam hidup saudara akan menolong. Dia pribadi Allah. Saatnya kita lemah, saatnya kita sakit, saatnya kita menghadapi persoalan hidup, kita tidak kuat. Roh Kudus turunlah, hadirlah, menjamah melawan setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas menyampaikan
kiranya kuasa Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami umat-Mu untuk kami lebih lagi. Terima kasih. Biar kami selama 10 hari menikmati hadirat Tuhan. Semua anak-anak Tuhan di sini rindu, remaja, pemuda, semua dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan yang percaya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu, bahkan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami, oh haleluya, semakin hari semakin dekat kepadamu, beribadah kepadamu, bahkan minta penolong yang daripada Engkau, supaya Roh Kudus mengingatkan kami, menginsapkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, kiranya suci kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan dikembalikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kula amung pracaya bisa dibukakan. Puji Tuhan, warta sepekan GBD Ebenezer, Minggu doa 10 hari, nanti sore hari yang keempat WL Pesa, singer Mbak Siti dan Mbak Mei, kemudian musik Victor, Yohanes, Yobel, ya nanti jam 6 sore ya. Terus
ibadah remaja digabung ya, nanti ikut. Bukan berarti karena ada doa remaja tidur di rumah, justru anak remaja perlu dijamah Roh Kudus. Terus Senin sampai Sabtu doa pagi ya, jam 4 di sini sudah ada yang berdoa. Kemudian doa 10 hari ya, hari kelima itu hari apa itu ya? Senin ya. Terus nanti itu jadwal berikutnya. Selasa dan Rabu doa digabung dengan doa 10 hari. Jadi hari yang ke-6 dan ke-7 dimohon semua remaja harap hadir ya. Terus ibadah wanita digabung ya dalam doa 10 hari terus ya. Jumat doa altar dan doa 10 hari dialihkan di KKR, di Convention Hall Kediri ya, Convention Hall Kediri jam 4 sore. Ini sudah yang daftar hanya terbatas, jadi sudah ditutup. Jadi nanti kita akan pergi karena dibagi kecamatan-kecamatan ya, di bawah kecamatan di kabupaten. Kebetulan Pari dapat jatah 100, jadi masing-masing gereja di jatah 8, hanya 12 gereja di Pari. Kemudian Sabtu jam 16.30 setengah 5 sore latihan musik grup B ya. Ayo anak-anak yang ingin meningkatkan, mumpung pesa ada di sini ya, bisa latihan anak-anak ya, bisa saja ya, yang anak-anak kecil datang saja. Terus Senin 29 Mei ibadah KKR Pentakosta, ini yang mengadakan wilayah 4 Pare ya. Jadi panitia minta ya jam 16.30, jam setengah 5 sore, supaya yang mau hadir daftar. Itu hubungannya dengan kotak ya. Jadi kalau nggak daftar nggak dikasih kotak ya, kotak makan ya. Jadi nanti tanggal 29 masih ada waktu lama, tapi ditutup tanggal 24 harus dikirim. Jadi nanti ditutup untuk pendaftaran, soalnya langsung dipesankan untuk kotak nasi. Terus habis. Terima kasih untuk yang pelayanan altar pada hari ini, WL Singer Musik, semua tata pelayanan ibadah, bahkan jemaat yang hadir semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar ibadah kami, ibadah yang diberkati, tidak satu pun yang terlewati, menikmati lawatan jamahan kuasa Roh Kudus yang terus mengerjakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami umat-Mu, dan firman-Mu yang menuntun membawa hidup kami untuk lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Memberkati setiap pelayan altar, WL Singer Musik, semua terlibat dalam tata ibadah pada pagi ini, semakin dipakai Tuhan. Berkati jasmani rohani, berkati kehidupan rumah tangga pekerjaannya. Terima kasih atas
korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup memberkati setiap umat-Mu, memberkati atas keluarga rumah tangga dengan damai sejahtera, memberkati atas anak-anak mereka semua, memberkati atas usaha pekerjaan mata pencahariannya, apapun yang menjadi pekerjaan, kiranya diberkati Tuhan. Umat-Mu dicukupi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Yang berduka sudah menikmati penghiburan dari Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang bulan ini diberi sehat panjang umur dan diberkati Tuhan. Memberkati umat-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, dimanapun mereka berada. Dari anak-anak, dari saudara jemaat di tempat ini yang tidak bersama-sama, mereka disertai, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kegiatan di tempat ini selama doa 10 hari. Tuhan menyertai, bawa umat-Mu untuk rindu bersama-sama datang di tempat ini, menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, umat-Mu yang lanjut usia diberi kekuatan sehat dan panjang umur. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.